Misalnya lo putus nih karena pacar lo selingkuh, itu namanya hubungan yang udah percuma, berarti sia-sia selama ini, nggak ada artinya. Nggak setuju sih sebenarnya. Nggak setuju, oke. Walaupun maksudnya ini orang emang bikin gue ngerasa mungkin ada traumanya tersendiri, tapi gue bersyukur, malah ada rasa syukur di situ karena gue ditunjukin lebih dulu gitu, nih orang nggak layak gitu untuk menjadi seseorang yang gue cintain seumur hidup gue gitu. Jadi gue merasa masih ada syukur ya sih untuk duluan gitu, walaupun hubungannya memang ya percuma ya kita menghabiskan waktu, tapi benar kata Deva di awal tadi, sebenarnya pasti dia ngebentuk kita jadi pribadi yang lebih baik juga sebenarnya gitu. Jadi tahu nih mengkurasi orang-orang yang layak dan tidak layak untuk kita. Berarti dia nggak layak ke tong sampah aja ya. Tapi ada loh orang yang bisa menerima perselingkuhan, dan ya kalau emang dia sanggup ya nggak apa-apa juga. Kalau aku mungkin tipe yang tidak sanggup, karena ada orang yang memaafkan dan menerima, dia nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu pilihan. Jadi kalau aku memilih untuk tidak, bisa memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, ini semakin dalam ya. Tapi ini harusnya cuma ini loh, berizin menuju periksa mandagi ya. Tapi ini jadi kisah cinta yang lumayan bikin deg-degan nih jawaban-jawabannya ya. Aulia, kalau selingkuh pacar kamu, pernah nggak ngalamin diselingkuhin? Pernah lagi. Recent atau udah beberapa tahun yang lalu? Udah lama. Itu hubungan yang percuma nggak buat kamu? Percuma dong. Percuma banget. Kamu jadinya lama waktu itu? Aku kalau pacaran selalu lama. Tuh kan, setia loh ini loh, cowok-cowok setia ya. Cowok setia silakan merapat dong. Kenapa percuma akhirnya? Percuma karena kalau misalkan lo selingkuh, berarti kan ada kemungkinan lo udah gak sayang sama gue. Benar. Ya kan? Ya kalau misalnya lo gak sayang sama gue, kenapa gak ngomong aja dari awal? Ya udah ngomong aja gitu. Ngapain ngejalanin hubungan, tapi kalau misalnya ternyata lo tuh di belakang ada orang lain, atau lo punya orang lain gitu kan. Jadi kan kayak, ya percuma dong gue buang-buang waktu, buang-buang perasaan gue ya kan. Buang-buang uang bensin lah minimal gitu kan, uang bensin, waktu weekend gue harusnya gue bisa istirahat ini gue sama Allah gitu kan, udah capek kerja, nggak taunya ada yang lain ketika aku bekerja ya dia. Ini kalau kata Prinsa adalah perempuan itu harus sadar sama value-nya masing-masing. Itu adalah sebuah hal yang wajib, harus bisa berdiri tegak kalau pasangannya itu ngelakuin perselingkuhan. Karena katanya perselingkuhan itu pada akhirnya bakal jadi habit. Nah, teman-temannya setuju nggak Deva? Setuju nggak kalau orang udah pernah selingkuh sekali, itu tuh dia bakal kemungkinan besar ngulangin lagi gitu ke depannya. Gua agak ngeri-ngeri sedap ngomong selingkuh nih. Jangan lu pernah selingkuh ya dulu ya dia. Gimana? Ada 100 lebih lagi. Gua Ada 150 detik media. masuk TikTok gitu, tau gak sih? 10 detik masuk TikTok gitu. FYP. Iya juga ya deh. Iya, Deva mau ngomong soal berselingkuh. Oke, paling ini saya menggunakan perspektif orang ketiga gitu, bukan saya yang mengalami ya. Cari aman. Ya mah, gak apa-apa. Takutnya 10 detik kan? Ya mungkin menanggapi juga tadi apa yang dibilang sebelum tanda tanya bertemu tanda titik. Biasanya itu dalam sebuah hubungan sebelum tanda titik dan tanda tanya itu muncul, tanda bahaya udah ada. Itu dari karakter. Jadi sebenarnya paling penting dari sebuah hubungan itu adalah pengenalan karakter gitu. Pada akhirnya kan ini masalah individu satu dengan individu yang satunya lagi memilih untuk bersama-sama gitu kan, dimana kedua individu ini dibentuk dengan lingkungan yang berbeda, kemudian juga mungkin dari background yang berbeda, adat yang berbeda, culture yang jauh banget berbeda. Dari situ sebenarnya udah terlihat apakah akan cocok atau tidak. Kemudian kita lanjut ke habit-habit berikutnya gitu. Perhatikan saja habit. Biasanya orang yang menyukai rutinitas itu cenderung lebih loyal, lebih setia. Oke. Nah itu kan sebenarnya bisa dilihat dari keseharian dia, bagaimana cara dia memilih pakaiannya, bagaimana cara dia memilih kata-katanya, bagaimana cara dia memilih makanan sehari-harinya gitu. Ada orang yang 1 minggu makan siangnya bisa warteg terus gitu. Benar. Ada yang tiap hari mintanya gonta-ganti. Nah, habit-habit seperti ini kan sebenarnya dari yang kecil-kecil tapi bisa terlihat gitu. Bagaimana? Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana dia memperlakukan kita sebagai pasangan dan juga dirinya sendiri. Dari situ sih sebenarnya udah terlihat tanda-tanda tadi gitu, sehingga ketika tanda-tanda itu sudah terlihat, maka
baiknya sih memang cari jalur exit sebelum lebih jauh, karena ya yang namanya diselingkuhi itu pasti nggak enak lah ya gitu. Karena yang selalu terjadi adalah ketika kita diselingkuhi, kita merasa bahwa kita tidak lebih baik, kita merasa kurang gitu, makanya kita diselingkuhi, padahal belum tentu. Padahal bisa jadi yang menyelingkuhi itulah yang sebenarnya memiliki banyak sekali kekurangan, terutama kurang puas terhadap dirinya, makanya dia mencoba mencari orang baru terus untuk merasa dirinya jauh lebih baik, merasa dirinya lebih superior gitu sih. Sebenarnya tanda-tanda itu bisa dilihat dari awal. Harus tahu sih value kita. Kalau misalnya kita punya pasangan terus dia selingkuhin gitu kan, kayak kalau gue sih gue nggak mau maafin ya, gue tinggalin sih. Enggak, karena gue tahu value gue dan gue tahu di luar sana pasti akan ada orang yang jauh bisa menghargai gue, perasaan gue, waktu gue, dan semuanya gitu. Ya tapi kan balik lagi, tiap orang kan pilihannya beda-beda. Ya kan? Jadi kalau misalnya memang kalian memilih untuk siap atau menerima pasangan yang suka selingkuh, ya udah siap-siap lapang dada aja. Kalau aku kenapa nggak mau milih itu, mendingan enggak, karena ya taruhlah misalnya selingkuhnya cuma main-main doang. Lah kalau misalkan dia terbawa perasaan, yang langsung gue dong. Itu kalau pacaran. Kalau misalnya gue udah nikah, terus gue punya anak, korbannya kan gak gue doang, tapi anak gue juga jadi korban. Ya kan? Jadi enggak ya, no. Kita harus tahu value kita sendiri. Supaya ketika itu terjadi, kan enggak sama sekali sebelum jadi yang lebih jauh. Oke. Kalian sih pernah nggak? Dua-duanya mau ngasih mikrofon gitu kan? Kayaknya nih berat jawabannya. Seberapa penting sih value dalam diri kita ketika kita ngejalin hubungan sama seseorang? Penting banget, maksudnya jangan cuma dijadikan apa ya, oh gue harus punya value kalau misalkan gue mau berpasangan, tapi itu ada yang harus ditanamkan di diri kita sih. Maksudnya ini all gender ya, nggak cuma perempuan aja yang harus tahu value-nya, tapi juga laki-laki juga. Karena yang selingkuh tuh bukan cuma laki-laki loh, perempuan juga banyak yang selingkuh gitu. Jadi jangan kayaknya kesana yang selingkuh tuh cowok aja, cewek tuh juga bisa, bukan begitu? Para laki-laki mungkin pernah ada selingkuh. Kenceng banget, coba laki-laki yang pernah selingkuh suaranya Paling nyata daripada gagal juga. Maksudnya yang punya hubungan percuma itu bukan cuma perempuan, tapi laki-laki juga. Tapi mungkin dari versi perempuan sendiri gitu ya, kalau aku selalu mempercayakan dan selalu berpegang teguh bahwa aku tuh harus punya sikap dan prinsip sebagai perempuan. Nanti gimana aku tahu value di diri aku, gimana aku tahu kalau aku tuh berharga sebagai perempuan, aku bisa berdiri dengan kaki aku sendiri, aku bisa bertanggung jawab atas diri aku, keluarga terdekat aku. Itu membuat akhirnya laki-laki atau pasangan aku itu akan respect sama aku. Yang penting hubungan itu punya satu apa ya, ya respect itu tadi, aku respect sama dia pun respect sama dia. Asal itu udah ke-build dari awal, insya Allah ya nggak ada hubungan yang percuma. Tapi kalau emang salah satu udah punya standarnya sendiri, udah punya sikap, tapi cowoknya akhirnya tetap selingkuh gitu, atau ceweknya malah tiba-tiba jadi beralih, kita kan nggak tahu feeling datang dari mana aja kan. Tadinya dia orang yang nggak pernah selingkuh, tiba-tiba dapat cobaan, selingkuh coba gitu kan, kita nggak tahu ya gitu. Jadi ya itu gimana ya, kayak ya udah tergantung dari hubungannya kita, karena hubungan yang toksik, hubungan yang percuma bukan cuma perselingkuhan, KDRT bisa, atau hubungan yang toksik yang kayak terlalu posesif apa segala macam banyak. Jadi jangan sampai orang berpikir hubungan yang toksik cuma perselingkuhan aja sampai akhirnya hubungan KDRT dimaklumi gitu. Ya, intinya sebagai perempuan kita harus tahu value kita, jangan cari kebahagiaan kita dari pasangan, tapi cari kebahagiaan kita dari diri kita sendiri, karena kita harus mencintai diri kita sebelum kita mencintai orang lain. Mantap. Selamat Hari Kartini. NC Story